ini ambulan-ambulan dari berbagai rumah sakit yang ada di Kota Padang terus berdatangan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mengevakuasi para pasien yang berada di rumah sakit ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengabarkan suasana dan situasi terkini yang berada di Rumah Sakit Semen Padang pada tanggal 30 Januari 2024. Terjadi ledakan yang cukup kuat yang berada di Rumah Sakit Semen Padang ini, bahkan menghancurkan beberapa ruangan dan kaca-kaca berserakan. Nanti kita akan meliput dan kita akan melihat. Dan sebentar lagi akan ada konferensi pers dari Bapak Kapolda Sumatera Barat. Kita juga akan meliput nanti. Kita akan melihat ini ambulan-ambulan berdatangan dari mana saja. Kita akan tanya, mungkin ada yang di sekitaran sini. Halo bang. Oh, sekolah dapat sekolah dah. Dari mana udah kok? Ambulan Padang bang, Padang unit respon bang. Padang unit respon. CV ambulan Padang unit respon. Memang Kantornya di korban bang. Kantornya di depan M Jamil bang. Oh, di depan M Jamil. Mantap. Jadi mengevakuasi korban pasien yang jadi SPA bang. Memindahkan ya bang. Memindahkan bang. Freelance banyak. Kalau freelance banyak ya. Yang dari pemerintah, Pemko pun juga datang. Lebih dari kita. Pokoknya kurang lebih dari 50 lah. Terima kasih banyak bang. Nah, tadi setelah kita berbincang-bincang dengan sopir ambulans yang ada di dalam yang sudah masuk lokasi parkir, itu sudah sekitar 50 kurang lebih mobil ambulan yang sudah berdatangan, dan ini masih terus berdatangan lagi mobil-mobil ambulan dari berbagai rumah sakit yang ada di Kota Padang, dari Pemko, dari swasta, dari freelance, semua berdatangan untuk mengevakuasi pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini. Karena kabarnya rumah sakit ini akan tutup sementara, akan tutup semua pelayanan yang ada di rumah sakit ini karena tidak bisa berfungsi dan tidak bisa difungsikan karena adanya ledakan yang terjadi pada sore hari sekitar pukul 4 sore hari ini. Nah, di sini kita juga akan melakukan peliputan tentang konferensi pers yang akan dilakukan oleh Bapak Kapolda Sumatera Barat. Sebentar lagi beliau akan datang dan kita akan mengetahui informasi pasti apa yang sebenarnya terjadi yang ada di Rumah Sakit Semen Padang ini, kenapa bisa terjadi ledakan dan ledakan itu berasal dari mana. Ini terus berdatangan ambulan-ambulan dan suasana jalanan sangat macet, tidak bisa lewat gitu. Masih ada ambulan lagi dari belakang. Dan kita lihat itu yang di depan Rumah Sakit Semen Padang juga sudah banyak. Mungkin ada keluarga-keluarga pasien yang sedang dirawat di M Jamil terus berdatangan untuk melihat dan mengetahui suasana terkini, mengetahui bagaimana kerabatnya, saudaranya yang sedang dirawat. Dan mudah-mudahan semuanya berhasil diselamatkan, dipindahkan, dan yang pastinya mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dengan adanya peristiwa ini. Mari kita akan melihat dan meliput seperti apa konferensi persnya. Kita akan kemudian nanti ada pasien yang mungkin namanya kaca pecah kan bisa jadi nanti akan serpihan kaca yang kita akan lihat lagi secara detail karena 102 pasien yang sedang ke rumah sakit. Bisa langsung saya tak siap tangan agak duluan. Mungkin bisa dimulai dari apa yang terjadi ya, jangan. Oh, lah, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Bahwa pada kesempatan hari ini saya melaksanakan press release bersama Pak Danren dari pihak rumah sakit dan juga rekan-rekan dari pengaman internal yang saat ini berada di sekitar rumah sakit Semen Padang atau Semen Padang Hospital. Pada kesempatan ini terjadi suatu peristiwa, yaitu yang pertama adalah kami akan meluruskan dari berita-berita yang sudah berkembang sebelumnya,
ini bukan suatu ledakan dari bom, tapi ini adalah suatu malpraktik dari pekerjaan instalasi AC yang kebetulan ada sedikit kekeliruan, barangkali akan kita dalami nanti dari para pekerja instalasi AC yang dalam pembetulan atau perawatan yang dari akibat suatu pengelasan ada percikan api yang kemudian mengenai bagian dari sentral AC yang akhirnya muncullah ledakan. Pengerjaan ini ada di lantai 7 atau di rooftopnya, ada di paling atas, sehingga ada saluran kabel yang mengarah ke lantai 1 ke sentral AC dan berakibat ke AC-AC yang lain, sehingga muncullah suatu ledakan yang cukup besar, sehingga sebagian dari rumah sakit mengalami kaca pecah baik di jendela maupun di pintunya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban dari ledakan ini karena seluruh pasien rawat inap sejumlah tidak kurang dari 102 pasien itu saat ini sudah berhasil kami evakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mereka mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, karena dari 102 pasien ini kan tidak bisa dilayani dengan optimal mengingat AC-nya saat ini mati, kemudian listrik juga dipadamkan, sehingga untuk lanjut perawatan bagi para pasien akhirnya dirujuk ke beberapa rumah sakit di sekitar Kota Padang ini. Dan kami pastikan pada saat ini tidak ada korban jiwa terkait dengan adanya ledakan ini, kecuali yang berlalu lalang beberapa mobil ambulans ini adalah mengangkut para pasien yang rawat inap yang akan dievakuasi atau dipindahkan ke rumah sakit sekitar Kota Padang. Jadi tidak ada masalah. Dari direktur rumah sakit nanti juga mungkin akan memberikan keterangannya. Dari kami sebagai aparat kepolisian pastinya bersama-sama dengan rekan-rekan TNI dan juga aparat yang lain mengamankan rumah sakit ini, karena pastinya harus diamankan objek vital ini, termasuk yang utama adalah penyelamatan dari pasien-pasien yang saat ini memang seharusnya mendapatkan perawatan dari sakitnya untuk segera dilanjutkan ke rumah sakit yang terdekat. Kemudian yang kedua, kami juga akan meluruskan bahwa sekali lagi lalu lalangnya mobil ambulans itu bukannya pasien karena korban ledakan, apalagi diekspos atau terinformasi ledakan bom, itu bukan. Tapi kami pastikan bahwa ini terjadi ledakan dari sentral AC yang memang sedang dalam perawatan, di dalam pengerjaan, tetapi mungkin ada kekeliruan atau mungkin ada malpraktik, kesalahan di dalam prosesnya sehingga berakibat fatal saat ini. Kami memohon juga kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak ada masalah, hanya mohon diperlancar dan juga ikut menyebarkan informasi ini bahwa di wilayah Sumatera Barat masih dalam keadaan aman, tertib dan terkendali. Kami bersama rekan-rekan dari TNI dan aparat lainnya, termasuk dari rekan-rekan rumah sakit, di rumah sakit Padang, Semen Padang ini sedang melanjutkan untuk sesuai dengan peran masing-masing. Kami tetap akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala kemungkinan yang terjadi, tetapi juga tetap akan mengoptimalkan pelayanan kami kepada masyarakat, terutama pada para pasien dan keluarga pasien. Dan apakah ada orang yang diperiksa? Pastinya ke depan ada, karena sesuatu pekerjaan yang kemudian berakibat fatal, pastinya ada pemeriksaan terhadap orang-orang tertentu yang memang mengerjakan atau pembetulan instalasi itu, ya kan? Karena dimungkinkan kalau tidak ada proses pengelasan, tidak ada proses pembetulan kemudian berakibat ledakan, ini mungkin juga tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi apapun kita masih tidak akan menduga dan juga tidak akan mendiskreditkan pihak tertentu, kecuali kami akan sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan langkah penyelidikan dan penyidikan. Manakala nanti ada yang memang salah, memang keliru,
ya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut. Tadi untuk rumah sakit yang menampung pemindahan pasien dari sini sudah siap Ya, menampung ya. jumlah yang sangat besar. Ini karena profesionalisme rumah sakit ini sudah langsung berkoordinasi dengan rumah sakit di sekitar rumah sakit Padang ini. Itu ada rumah sakit Yesudarso, kemudian rumah sakit RST Unan, M Jamil, Sukarno, dan saat ini 102 pasien sudah